warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawang Wulan di Balik Tarot. Kali ini masih dengan pasangan weton ya, dengan request dari sahabat dapur Jawa, yaitu Sabtu Pon dan Senin Pahing. Oke, ini sudah saya kocok ya. Saya pakai tiga kartu untuk bagaimana rezekinya jika mereka menikah. Saya akan buka dulu. Kartu deck pertama ada Inspiration. Be prepared as you'll soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. Jadi di sini tuh mungkin bisa jadi Sabtu Pon dan Senin Pahing itu bisa saling menginspirasi. Ya, salah satu dari mereka tuh bisa saling menginspirasi, bisa menerima, mudah menerima banyak anugerah ya di sini, dan memang mungkin hidupnya juga tidak begitu langsung mudah, ada up and down-nya ya, ada bagaimana di awal. Kalau saya lihat Sabtu Pon dan Senin Pahing ini mungkin sebenarnya kalau mereka menikah, tidak untuk di awal rezekinya tidak begitu mudah, tidak begitu banyak permasalahan. Artinya berarti mereka itu bisa energi mereka bisa saling memudahkan satu sama lain. Karena memang saya lihat walaupun Senin Pahing ini mungkin ada aura yang kurang baik, tetapi dia tuh kalau dalam perihal duniawi dia diberi kemudahan. Sebentar, saya lihat kartu deck kedua, ada White Chestnut. Oke, White Chestnut. Saya membuka 7 kartu tarot ya di sini. Saya buka semua. Ada The Tower, ada Six of Swords, Knight of Rods, Queen of Swords, ya, The Seven of Cups, Page of Swords, dan Judgment. Nah, di sini sekilas saya bisa membaca bahwa mungkin ada yang membuat kalian tuh, jadi kalian berdua jika menikah itu membawa perubahan yang sangat-sangat signifikan terhadap kehidupan kalian. Jadi salah satu dari kalian harus bisa saling menahan emosi di sini ya. Kartu kedua ada White Chestnut itu, jadi walaupun kalian banyak sesuatu hal yang harus kalian utarakan, harus di sini mungkin banyak pembicaraan dari kalian berdua, banyak harus ada komunikasi yang mungkin menyesuaikannya juga sangat banyak. Walaupun mostly keseluruhan dari kalian sebenarnya match. Kalau dari aura saya lihat memang mungkin ada Senin Pahing yang agak kurang membuka diri, dia itu agak banyak tertutupnya daripada Sabtu Pon. Sabtu Pon di sini dia lebih kayak open, apapun dia bicarakan, dia utarakan. Sedangkan Senin Pahing kayak memang dia tuh sulit untuk bagaimana mengutarakan apa yang dia inginkan. Mungkin karena biasanya orang itu karena mungkin kondisi ya, karena kondisi punya latar belakang yang berbeda. Tapi di sini berimbang karena Sabtu Pon itu orangnya open, jadi bisa mengimbangi si Senin Pahing yang mungkin agak close ya, agak tertutup. Di sini memang karena Sabtu Pon di sini memiliki aura yang lebih besar, aura untuk duniawinya. Dia itu lebih kayak orang tuh lebih mudah, gampang yang mendapatkan rezeki, yang banyak kemudahan yang didatangkan dari Sabtu Pon ya. Di sini memang kalau saya lihat mungkin sangat, Tuhan tuh masih sangat adil ya. Pasti pasangan tuh ada diberi sisi kelebihan ini yang tidak dimiliki masakan masing-masing. Kalau Sabtu Pon dan Senin Pahing ini yang memiliki rezeki yang mudah, kayak misalnya di sini memang harus disadari dari dua belah pihak ya. Jangan terus Senin Pahing gini, saya juga ingin sih yang mendatangkan rezeki, karena saya ingin juga menjadi seseorang yang apa ya, bahwa saya itu seseorang yang bertanggung jawab, saya juga bisa seperti istri saya atau suami saya. Jangan seperti itu, karena pernikahan itu memang seperti itu. Tuhan salah satu pasti yang diberikan kemudahan, ada yang mudah sekali mencari rezeki dari si pihak suami misal atau si istri, itu sudah hal yang wajar, itulah hidup. Jadi
harus menerima, harus menyadari, oh ya istri saya lebih mudah nih, walaupun sama-sama bekerja tapi kayak dia itu mudah, ada dia bisa kerja ini, bisa ngasilin dari ini, sampingan tuh misalnya hanya sampingan aja tetap datang rezeki gitu. Jadi memang ada yang seperti itu, dan ini memang dua pasangan yang harus banyak pasangan yang harus menyadari itu, bahwa memang yang menghasilkan rezeki besar pun jangan terus tinggi hati merasa bahwa dia yang mumpuni untuk semua masalah keluarga, jangan. Di sini bagaimana egonya ya, di sini ya. Di sini ada ini si perempuan ini bisa, kalau misalnya istrinya ya, atau jangan merasa dia yang harus mengatur semuanya karena dia berpenghasilan, atau bisa jadi ini adalah seseorang yang mungkin yang punya rezeki lebih ya. Jangan sampai Sabtu Pon dan Senin Pahing ini timpang karena salah satu tuh punya ekonomi yang berlebih, sehingga kayak dia harus uh, semua itu harus apa-apa harus patuh sama dia punya pendapat, dia harus dipenuhi. Jangan seperti itu, karena nanti kalau Sabtu Pon Senin Pahing ini bergabung ya jadi menikah, terus ini satunya lebih kayak mendominasi daripada si Senin Pahing ini, jadinya malah nanti bisa terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Kenapa? Akan ada gangguan-gangguan nanti di tengah-tengah pernikahan, bisa jadi pihak ketiga, bisa jadi seperti itu di sini ya. Karena menuntut si pasangannya seperti dia harus menghasilkan sesuatu yang lebih besar juga, sama besarnya. Satu hal lagi, makanya di sini inspiration di sini be prepare ya, harus mempersiapkan diri. Jadi hidup itu uh, dari datang dan pergi, sesuatu yang baik, sesuatu yang apa tidak baik, dan dia itu akan datang setiap hari, setiap sesuatu yang bahkan kita tidak menyadari datangnya itu pikiran-pikiran jelek. uh, Kalau di sini mah rizkinya bagaimana rizkinya ya, ini tadi cuman masih keseluruhan bagaimana kalau kalian itu bergabung ada perubahan. Jadi kayak kalian berdua itu kayak pada saat menikah merubah hidup kalian yang sangat kayak drastis. Mungkin dulunya yang bisa jadi ini bisa jadi ke perubahan yang tidak baik, bisa jadi ke perubahan yang sangat baik. Jadi ada dua tanda kutip untuk mungkin untuk Sabtu Pon dan Senin Pahing sebagian yang resonate. Jadi ada yang mungkin dulunya dia bergelimang harta, pada saat dia hidup dengan orang tuanya dia mudah tercukupi semuanya ini. Pada saat menikah dia kayak Sabtu Pon dan Senin Pahing ini kayak berubah, dia harus mengalami kehidupan yang sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya, bukan berarti dia semakin miskin, harus banyak yang diatur, harus yang ditata. Karena Senin Pahing di sini itu dia memang orang yang punya kelebihan lain secara intuisi mungkin ya, tetapi untuk duniawi dia memang kurang cakap, kurang kayak ya. Memang Tuhan itu memang menakdirkan seseorang itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang memang ada satu keluarga aja, ada yang pintar cari uang nih, yang pertama, yang kedua pintar begini, semua itu punya kelebihan masing-masingnya. Di sini harus benar-benar disadari. Jadi tetap harus saling mendorong, saling menginspirasi, saling agar hidup bisa berjalan baik. Tidak ada egois di sini ya, tidak ada egois, terus tidak ada saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi benar-benar di sini memang ada yang salah satu bisa menekan. Ini saya lihat Sabtu Pon punya kans untuk ke situ, karena dia punya kelebihan yang mungkin seolah-olah semua masalah dia menghandle seolah-olah, tetapi memang di kehidupan keluarga itu pasti ada salah satu yang memang menjadi kayak mercusuarnya ya. Nggak mungkin dong semua itu menjadi mercusuar. Biasanya kalau semua jadi mercusuar, keluarganya juga nggak begitu bisa jalan dengan sinkron. Tapi kalau mereka bisa saling rendah hati, di sini tidak saling egois dengan nafsunya masing-masing, dengan keinginannya masing-masing, atau dengan pemikiran masing-masing, tapi lebih ke fokus ke hubungan komunikasinya dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi benar-benar di sini memang perjuangannya sangat luar biasa.
lumayan berat ya kalau saya lihat. Tahun pertama sampai ketiga kayaknya masalah masih ringan, tidak begitu banyak. Tahun keempat, kelima, keenam menghadapi sesuatu yang berat. 4, 5, 6, 7. Tapi kalau kalian bisa bersabar, bertahan, tahun ketujuh ada sesuatu yang luar biasa. Kayak dapat anugerah dari Tuhan. Anugerah itu bisa jadi kayak hubungan kalian semakin baik, kedamaian dalam keluarga itu semakin indah, komunikasinya semakin bagus, ya, terus saling semakin memahami satu sama lain. Terus akhirnya pada saat kalian bisa memahami satu sama lain, bisa legowo dengan kekurangan masing-masing, akhirnya rizkinya mudah. Jadi tahun ketujuh, satu pohon seniman itu akan there's something change, ada sesuatu yang change, berubah hidup kalian yang mungkin pertamanya mungkin kesulitan ekonomi, mungkin di situ banyak kemudahan. 7, hati-hati pada saat banyak kemudahan akan banyak godaan. Ya, kalau rezekinya Sabtu Pon Senin, kalau kadung oke, kadung kaya, kadung ini berhasil, dia bisa sangat berhasil. Tetapi godaan di sini ada pihak ketiga. Tahun ke-8, hati-hati. Ada pihak ketiga nih mulai nih 9. Kalau ada salah satu kegoda nih bisa hancur. Bisa hancur ya. Jadi hati-hati. Untuk melandasi semuanya harus perlu keimanan dan tahu kekurangan masing-masing. Jika memang salah satu memang sangat mudah kegoda, punya kelemahan seperti itu, harus benar-benar open, terbuka. Kalau mau ini harus terbuka dan banyak mendekatkan diri sama Tuhan ya, karena pada saat kita menikah itu ujian keimanan itu every time selalu ada tahun berapa tadi, 8, 9. Kalau sampai ini nggak lulus sampai tahun ke-9 ini bisa-bisa break di tengah jalan. Tapi kalau ini tidak tergoda, tahun 7, tahun 8 tidak tergoda ya, 8, 9, 10, 11 tidak tergoda nih ini. Kalau tergoda ini gelap banget. Tapi kalau nggak tergoda, kesuksesannya akan semakin sukses. Tapi sampai tergoda, bisa hancur tengah jalan untuk kesuksesannya ya. Nah, jadi sekilas saya lihat itu, terus mungkin saya nggak akan melihat ke tahun-tahun berikutnya ya, hanya for 10 years ya maksimal. Saya hanya melihat 10 years aja, jadi karena waktunya juga nggak cukup ya kalau sampai 60 tahun misalnya, tahun ke-60 misalnya. Tapi mungkin ini saya lihat hanya ke tahun ke-10. Saya lihat itu selama, jadi gini, kalian harus benar-benar seperti sama-sama calm ya, keep calm, terus sama-sama bisa ngempet, karena Sabtu pun di sini keras. Senin Pahing juga keras, tapi masih lebih kayak jadi yang mudah kegoda juga ini nanti dari Sabtu Ponnya. Hati-hati kegoda dengan pihak ketiga itu. Saya lihat kansnya dari Sabtu Pon. Kalau Senin Pahing sih lebih kayak dia mungkin ya itu tadi, dia kurang nggak, jadi kayak berbalik ya sama Sabtu Pon tuh auranya. Sabtu Pon yang lincah, yang ini yang pinter mungkin cari uang. Kalau Senin Pahing tuh kayak kalau orang Jawa bilang, dia tuh nggak bisa memang usaha yang banyak-banyak, dia hanya punya satu, konsisten, misalnya jadi pegawai ya pegawai gitu, terus nggak bisa mecah-mecah. Kalau malah dia tuh mecah-mecah Senin Pahing ini ya, misalnya dia jadi pegawai negeri nih, terus dia usaha lagi lain, punya samping, malah nggak fokus, nggak akan jalan, karena memang dia faknya di situ, auranya salah gitu. Jadi jangan dipaksakan ya untuk Sabtu Pon untuk menuntut Senin Pahing seperti dia, karena ya memang ada salah satu yang berkorban, seolah-olah sebenarnya pernikahan itu sama-sama berkorbannya. Jadi tidak ada yang sangat berkorban. Saya ini yang selama ini mikirin keluarga, saya yang selalu banyak berkorban, kamu yang jangan seperti, kalau terus terjadi seperti itu nggak akan jadi nih keluarga tentram, nggak ada. Jadi ingat, apapun yang diberikan sama Tuhan itu ujian kita. Suami, istri adalah ujian kita juga. Jadi bagaimana kita bisa berdamai dulu dengan suami kita atau istri kita, biar kita bisa mau langsung menjalani kehidupan ini dengan baik. Jangan sampai, saya itu prinsipnya ya,
saya ini semoga bisa menjadi iktibar atau sebagai contoh kepada sahabat, karena saya tidak ingin hidup tidak damai dengan suami saya. Jadi tetap akan ada pertengkaran kecil-kecil, tetapi di situ bagaimana saya ingat tujuan hidup saya dengan suami saya. Saya ingin sampai kakek nenek sama dia. Saya ingin hidup bahagia, memberikan kebahagiaan dengan kepada anak-anak saya. Itu tujuan saya. Jadi saya bagaimana untuk meraih itu. Jadi saya setiap bulan ada sesuatu yang saya lakukan, rutinitas selain saya berdoa, selain saya juga membangun komunikasi dengan baik dengan suami saya. Saya sedekah tiap bulan ya, khusus untuk pernikahan kami. Selain itu juga saya juga ada puasa khusus akan saya lakukan. Memang saya dengan janji kepada diri saya bahwa saya ingin hidup damai dengan suami saya, karena suami saya selalu mendampingi saya sampai saya tua. Kalau saya tidak rukun, saya tidak balance, gimana saya mau hidup damai, mau hidup tenang, beribadah tenang gitu ya, bagaimana mendidik anak-anak saya dengan baik kalau saya tidak rukun dengan suami saya. Jadi saya berjuangnya itu ya dengan puasa juga. Saya puasa nih khusus pernikahan saya, walaupun hanya mungkin setiap bulan hanya beberapa hari, tetapi istiqomahnya itu ternyata menghasilkan. Dan tahun ke-11 ini saya merasakan bahwa komunikasi kami alhamdulillah saya lumayan baik, sangat baik. Perkembangan kami bisa saling, kalau salah saling minta maaf, suami saya juga minta maaf duluan. Jadi memang kami punya komitmen yang sama, punya tujuan hidup yang sama, bahwa kita tuh ingin hidup bersama-sama sampai akhir, bisa selamat dunia akhirat lah. Selama dunia ada akhirat di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga masing-masing ini tetap menjadi orang yang dicintai seperti kita awal menikah dulu. Walaupun mungkin kondisinya sudah sangat berbeda dengan waktu kita belum nikah, tetapi semakin kesini cinta itu akan semakin dalam pada saat pemahaman dan pengertian itu semakin dalam. Tidak begitu banyak tuntutan dalam keluarga itu, tidak begitu banyak menuntut harus kamu menjadi seperti ini, saya harus menjadi seperti itu. Jadi diri sendiri tetapi tetap di jalannya Tuhan. Jadi accept each other ya, jadi menerima satu sama lain itu perlu, penting. Bagaimana kesehatannya? Saya kocok ya dulu ya. Oke, saya akan ambil 2 kartu, Sabtu Pahing dan Senin Pahing. Sabtu Pon ya, maaf salah. Sabtu Pon, Senin Pahing. Sabtu Pon, Senin Pahing. Saya akan mengambil kartu ketiga. Ya, oke, saya akan lihat masing-masing ya. Ada Scleranthus, look in a book ya, kalau di look in a book, whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Jadi apapun yang terjadi di sini, kalau saya Sabtu Pon ya, jadi kesehatan kamu tergantung bagaimana kondisi keseimbangan jiwa dan raga kamu. Selama raga kamu accepted everything ya, menerima apapun, dan kamu bisa, maksudnya look in a book ini kalau saya lihat banyak hikmah yang telah pelajari semua banyak hal. Jangan melihat hanya dari sisi kamu, tapi banyak orang yang sudah punya permasalahan itu yang lebih dari kamu, jadi bisa untuk menjadi oh ya, ternyata saya juga tidak hanya saya sendiri, ternyata masih banyak orang yang punya masalah yang lebih parah lagi. Jadi kita tuh mengambil banyak, bukan kita mengunjing masalahnya orang ya, jadi dari masalah-masalah teman-teman kita itu bisa jadikan kita tuh pelajaran. Jadi kita akan lebih fight, lebih survive, dan kamu gak akan gampang sakit-sakitan. Tapi saya lihat memang kamu tuh orangnya, saya lihat auranya, kesehatannya juga masih abu-abu, gak yang hitam. Jadi mungkin karena kalau sakit ini sudah capek banget, terus
mungkin kebanyakan bekerja ya, jadi capek dengan rutinitas. Jadi saat untuk saya lihat 10 tahun pertama Sabtu Pon, hati-hati sih, jangan sampai yang sampai sakit yang parah-parah. Tapi kayak saya lihat auranya tuh untuk Sabtu Pon keseluruhan masih bagus, masih 75% ke atas, berarti sakitnya tuh masih bisa di orangnya soalnya ceria ya, maksudnya orangnya nggak langsung speak up, mudah speak up, jadi nggak gampang jadi kayak penyakit dalam mungkin nggak begitu dapat kena ya. Senin Pahing ada My Nimbus, very spotting, dan ada Ten of Swords di sini, very spotting. It's time to go very spotting. It says that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Ya, di sini ini kan saya lihat tadi bahwa Senin Pahing lebih banyak tertekan dia lebih banyak stres, banyak tertekan. Makanya sampai di sini ada kartu decknya very spotting di sini. Bagaimana kamu bisa up and down kan kemarahan kamu, kesedihan kamu jangan dipikir sampai akhirnya hanya ke bahwa apa yang kamu lihat adalah sesuatu yang kamu percaya. Tidak selalu seperti itu. Kadang yang terlihat pun tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, mungkin si Sabtu Pon seperti itu, tapi juga tidak seperti yang kamu pikirkan ya. Jangan terus karena meledak-ledaknya dia, terus dia karena dia punya care, mungkin punya. Jangan terlalu banyak ketakutan yang kamu tuh tidak bisa mengeksplorasi diri. Bahwa kamu tuh punya kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki Sabtu Pon ya. Kamu tuh bisa punya intuisi yang bagus, apalagi kalau kamu benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan ya, bagian yang spiritualnya paling tinggi itu malah bisa bagus nih Sabtu Pon dan Senin Pahing. Jadi kalau Senin Pahing itu bisa open, tidak terlalu tertutup, oke, dia mungkin bisa menerima, tapi dia juga akan harus dibicarakan, aku tuh begini begini begini, jadi harus dibicarakan, jangan diendam, nanti malah jadi sakit sendiri, nanti bisa kena penyakit dalam kalau saya lihat terlalu banyak endem ya. Mungkin takut ada pertengkaran ya, tetapi mungkin harus mindsetnya dirubah, harus bener-bener kita menikah dengan istri dan suami itu terus every day, every night, every time tidur sama dia. Kalau kita nggak sinkron, kita terus komunikasinya nggak jalan, nggak akan damai nih rumah, nggak akan damai. Jadi benar harus speak up, harus dibicarakan, harus diomongin, nggak bisa hanya diem terus dia akan mengerti bahasa tubuh kita. Juga hubungan juga tidak sesemudah itu, kadang apa yang kita lihat tidak seperti yang kita pikirkan begitu. Jadi untuk Sabtu Pon dan Senin Pahing, semoga jika ada salah kata saya mohon maaf. Itu sekilas pesan saya selalu pasti untuk semua pasangan, yaitu kalian harus bicara, harus apapun dibicarakan dengan baik ya, jangan sampai diempet-empet, karena orang yang terdekat kita saat ini kalau sudah menikah adalah suami atau istri kita. Dia adalah belahan hidup kita, belahan jiwa, dan dia ada juga tujuan hidup kita. Oke, semoga kita bisa selalu berdamai dengan keluarga kita ya, bisa beribadah baik, semuanya diberi berkah. Untuk Sabtu Pon dan Senin Pahing, semoga selalu diberi kemudahan juga ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada request mohon tulis di kolom komentar. Jika ada yang kelewat saya belum nyatat, nggak apa-apa, tulis lagi di kolom komentar jika belum saya upload ya, karena saya itu sangat pelupa, jadi bisa diingatkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.